kembali lagi dengan Jejak Pengelana Channel. Kali ini saya akan bernostalgia, yaitu install Windows Vista Ultimate Service Pack 2 versi X64. Kali ini saya mau install Windows Vista ini di VMware Workstation versi 17. Jadi teman-teman harus punya source-nya dulu yang Windows Vista Ultimate SP2 yang X64. Teman-teman yang belum download mungkin nanti bisa request di kolom komentar. Kalau saya kebetulan sudah download. Nah, filenya ada di sini ya teman-teman. Filenya ada di sini, foldernya juga ini sudah saya buat. Ini untuk mesinnya dan ini untuk disknya. Oke, langsung saja saya buka VMware, create a new virtual machine, typical, lalu next. I will install the operating system later. Terus guess operating systemnya pilih Windows. Nah, di sini kita pilih yang Windows Vista X64 Edition. Virtual machine name-nya saya kasih nama Windows Vista X64. Lokasinya saya simpan di sini. Ini untuk mesinnya. Ini nanti saya hapus ya. Ini saya next dulu sampai finish. Oke, kita sudah membuat mesinnya di VMware, tapi saya mau edit. Pertama, RAM-nya saya tambahkan menjadi 2 GB. Terus prosesor ini saya biarin. Harddisknya, kalau teman-teman lihat source-nya, ini masih di folder mesin. Ya, masih di folder mesin, makanya ini saya delete. Terus saya tambahkan lagi hard disk, next, SCSI atau SCSI next, create a new virtual disk next, maximum disk size 40 GB, allocate all disk space now. Terus saya pilih single file next. Nah, ini saya pindahkan. Yang sebelumnya itu di sini saya pindahkan ke disk, folder disk. Oke. Ini sambil nunggu ini proses, kita lihat requirement Windows Vista. Ini hardware requirement-nya untuk Windows Vista. Minimum requirement-nya ini prosesor 800 MHz untuk 32 atau X86, dan ini juga bisa dipakai untuk X64. RAM minimal 512 atau setengah giga, DirectX 9 capable graphic processor, terus minimal harddisk 20 giga, minimal 15, paling minim banget 15 ya. Rekomendasinya 1 GHz untuk X64 atau X86. Rekomendasi RAM 1 GB, rekomendasi harddisk 40 GB, at least paling kecil 15 GB ya. Sekarang kita lihat yang spek PC saya. Nah, ini Core i3 generasi ke-6 3,7 GHz. Ini sudah melebihi dari requirement ya teman-teman. 1 GHz. Ini udah 3,7. RAM-nya kenapa saya kasih 2 GB? Karena RAM saya cuma 4 GB, jadi setengahnya saya pakai buat virtual mesin di sini. Jadi itu tuh kebutuhan standar untuk Windows Vista. A few moments later. Oke, harddisknya sudah. Terus CD-nya kita arahkan ke ISO file Windows Vista. Nah, ini
networknya saya mau bridge, kita koreksi lagi. Sound card ini gak usah connect, printer, display, USB control, udah ya. Ini sudah, tinggal kita jalankan proses installnya. Oke, ini sudah masuk ke tampilan install Windows ya. Language-nya saya biarkan English. Time current formatnya saya biarkan, keyboardnya juga saya biarkan, lalu next. Oke, ini saya checklist, I accept the license term. Ini harddisk yang barusan kita buat. Ini kita buat partisinya, lalu kita format setelah ini. Format, lalu kita jalankan proses installnya. Oke, ini cukup makan waktu teman-teman. Saya akan percepat videonya. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Jejak Pengelana ini, silahkan dibantu channel ini agar terus berkembang dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan juga tinggalkan komentar di kolom komentar jika ada yang perlu ditanyakan. Nah, bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih atas supportnya. Semoga channel ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat buat teman-teman. Oke, ini sudah 98% teman-teman.
Setelah ini selesai, ini masih ada proses berikutnya, installing fitur, installing update, sampai completing installation. Oke, installing fitur sudah, installing update. Setelah ini dia akan restart. Nah, dia restart teman-teman. Tunggu sampai proses restart selesai, lalu masuk ke konfigurasi Windows-nya, seperti nama PC, nama user. Agak lama ya teman-teman, karena spek PC saya masih minim, cuma RAM 4 GB. Saya bagi dua buat existing PC atau hostnya, dan 2 GB lagi itu untuk virtual mesin. Harusnya minimal 8 GB RAM itu bisa longgar, tapi karena saya penasaran, saya paksa di PC yang spek minim. Di bawah 4 GB nggak recommended ya teman-teman buat install virtual mesin atau virtual box, karena hostnya atau PC teman-teman atau laptop teman-teman itu bakal berat prosesnya. Oke, ini masuk ke konfigurasi PC, username saya kasih jejak net, password saya kosongkan. Teman-teman bisa pilih icon usernya, bisa pilih dari menu yang ada di sini. Saya pilih cat atau kucing, lalu next. Username-nya jejak net PC, apa ini aja. Use recommended setting, lalu time zone-nya GMT, maaf teman-teman, GMT plus 7. Kita cari GMT plus 7 Bangkok Hanoi Jakarta. Next. Karena saya sudah terhubung dan bridge, ini akan IP-nya akan sama dengan host. Ini saya buat works aja, ini start. Ini tampilan dari Windows Vista ketika startup seperti ini teman-teman. Ini masih nunggu, beberapa konfigurasi ini mesti harus jalan. Windows Vista itu yang beda, dia ada gadget, ada tampilan gadget di desktop, kalender, jam, CPU, performance monitor PC, terus slideshow, gambar. Itu adalah fitur-fitur yang terdapat di Windows Vista. Tapi bagi teman-teman yang mengenal komputer dengan sistem operasi Windows 7, Windows 10, bahkan Windows 11 sekarang, mungkin nggak tahu ya kalau teman-teman yang baru. Tapi kalau kita yang di generasi tahun 2000-an ini masih kenal dengan Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 8 itu masih tahu, tapi nggak banyak beredar sih.
Ini tampilan dari Windows Vista teman-teman. Yang tadi saya bilang ada gadget. Nah, ini bentuk tampilan dari gadgetnya. Ini saya record sebentar, saya munculkan gadget. Ada. Oke, di sini udah lupa ya, karena udah nggak lama nggak pakai. Ini tanggal 22 November jam setengah 12 malam teman-teman. Ini resolusinya saya mau ubah dulu. Biar nggak usah terlalu kecil ya. Nah, ini tampilan wallpaper utamanya. Gadgetnya juga banyak ya teman-teman, bisa ditambahkan di sini. Dulu bisa ditambahkan manual dengan cara teman-teman download gadget di Microsoft atau di beberapa website yang menyediakan gadget untuk Windows Vista. Ini ada kalender, headline, jam, slideshow gambar. Kalau gambar teman-teman mau di slideshow di sini. Windows Vista ini sistem keluaran operasi terbaru dari Microsoft setelah Windows XP, bukan terbaru 2023 ya teman-teman. Ini setelah Windows XP. Nah, diharapkan ini menjadi penerus dari Windows XP. Pertama kali keluar itu tanggal 30 November 2006. Dan sebenarnya Windows Vista ini diperuntukkan itu untuk kalangan bisnis saja. Kemudian pada tanggal 30 Januari dirilis Windows Vista untuk kalangan rumahan. Kelebihannya, sistem security yang lebih kuat dari sebelumnya dan mudah untuk mengakses data. Tampilan user interface lebih bagus dari Windows XP. Bisa menjalankan video itu sebagai wallpaper. Grafiknya lebih bagus dari versi Windows XP. Menjalankan program juga lebih cepat. Tapi catatannya memori juga harus gede. Lebih hemat energi. Tapi selain kelebihan, Windows Vista ini juga ada kekurangan ya. Pertama, fitur itu hanya dapat berjalan pada Windows saja. Grafik lebih bagus iya, dan otomatis karena dia banyak improve di bagian grafis, itu performanya agak sedikit lambat. Terus banyak aplikasi yang tidak kompatibel dengan Windows Vista. Aplikasi yang berjalan baik pada XP itu belum tentu bisa berjalan di Vista. Jadi itu ya teman-teman, kekurangan dan kelebihan dari Windows Vista. Nah, ini tampilan dari startupnya kurang lebih sama ya. Cuma secara user interface ini ada perbedaan, lebih diperbaharui lagi dari Windows XP. Game, maintenance, startup, control panel. Ini tampilannya teman-teman. Mungkin itu sedikit bernostalgia dengan Windows Vista. Berikutnya nanti kita akan lanjutkan Windows 7 ya. Oke, jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan bantu subscribe channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan manfaat buat teman-teman. Terima kasih, see you next video.